Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. hari Sabtu ini, insya Allah tanggal 9 Mei 2020, kita buat satu program berbagi kajian atau ilmu secara online. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat yang mendengar, buat yang melihat. Nama itunya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Apalagi di tengah kita berusaha untuk bahas hal-hal yang up to date ataupun sedang tren saat ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini hadir seorang sahabat, ahli kesehatan, dokter, yang insya Allah luar biasa ini. Saya paham beliau aktivitasnya dari sisi aktivitas kedokterannya ataupun dari sisi dakwahnya, subhanallah. Ya. Amaliyahnya juga apalagi. Kita belajar hari ini dengan Dr. Catur Priyambodo MKes. Mudah-mudahan nggak salah ini gelarnya. Ini beliau adalah juga Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah di Tulangan Sidoarjo, juga aktif di yayasan sosial yang saya tahu, bareng-bareng di Yayasan Insan 89. Dan tujuannya juga kita kali ini ingin berbagi sih, masih trending topiknya sekarang tentang pandemi. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dokter? Alhamdulillah. Seger ini adanya, wajahnya luar. Oke. Ini dokter, jadi kita buat secara dialog saja, simple, singkat, nggak perlu berat-berat. Kondisi yang ada di masyarakat sekarang, karena kita ingin masyarakat ataupun umat pada khususnya tidak terlalu panik menghadapi pandemi atau wabah yang namanya COVID-19. Ya. Banyak yang mungkin akhirnya saking nggak tahu ilmunya tentang kondisi sekarang, persepsinya salah, bahkan menuju ke kepanikan dan sebagainya. Nah, ini wabah ini pun sebetulnya di zamannya Rasulullah pun sudah ada, dan Rasulullah sudah memberi guidance atau panduan sebetulnya bagaimana umat menghadapi kondisi seperti ini. Monggo Dr. Catur kasih penjelasan ataupun pencerahan pada kami semua, nantinya kita sambung lagi dia. Monggo Dokter. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Iya, memang Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dan kita memang belum pernah merasakan Ramadan yang seperti ini. Ada yang menganggap ini sebagai sebuah azab, ada yang menganggap ini sebagai sebuah jalan justru untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, gitu ya, dengan berbagai aspek itu. Di salah satu hadis, insya Allah diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa wabah ini memang bisa menjadi sebuah azab bagi mereka-mereka yang kafir seterusnya itu. Tetapi bisa menjadi sebuah berkah bagi kita-kita ini yang menjadi bagian dari orang-orang yang mukmin itu. Jadi memang penyikapannya bisa bermacam-macam wabah ini, atau dalam konteks kekinian pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu kita yang muslim ini berharap memang pandemi ini bisa justru malah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, untuk
supaya keimanan ketakwaan kita kepada Allah itu bisa meningkat, tentu harus dipahami tentang ilmunya itu sendiri, gitu ya. Ya fa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman insya Allah kita sudah punya. Bukankah menjadi bagian penting pada saat Ramadan ini diwajibkan kita untuk berpuasa? Tentu syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada input, ada proses, ada output. Itu inputnya kita ini yang beriman, prosesnya berpuasa, outputnya adalah takwa itu. La'allakum tattaqun. Maka pada konteks ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, tentu insya Allah kita akan keluar sebagai pemenang, sebagai bagian dari orang-orang yang muttaqin itu. Sekali lagi tentu dengan dasar keilmuan yang jelas, sehingga apa yang disampaikan Ustaz itu tadi tidak perlu terjadi. Ketakutan yang berlebihan itu juga salah. Tetapi pada konteks saat ini meremehkan COVID-19 juga salah. Memang kalau kita tahu ilmunya nanti akan bisa menempatkan ini sesuai dengan porsinya. Jadi terkait dengan ini, COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona sudah ada sejak lama. Ada yang menyebut sejak tahun 1930, yang itu hanya pada hewan saja. Ada 20 strain, 20 jenis, yang menginfektir manusia ada 8, yang 5 itu ringan infeksinya. Nah, yang 3 ini salah satunya adalah COVID-19 itu. Jadi yang 20 itu ada di hewan dan manusia, 8-nya menginfektir manusia, yang 5 itu ringan, yang 3 ini yang berat. Yang 3 yang berat ini apa aja? Itu SARS, MERS, dan sekarang COVID-19 ini. Jadi memang virus ini menjadi bagian dari virus yang awalnya itu ada di hewan, ada di hewan-hewan. Beberapa literatur menyebut yang pertama itu ada di ayam, malah ada di ayam di 1930-an itu ada di ayam, terus kemudian terus sampai saat ini ada di manusia. Bagaimana prosesnya virus yang ada di hewan itu bisa pindah ke manusia? Pada beberapa aspek bisa kita kaitkan dengan ayat Al-Isra di Al-Isra 31. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu itu. Ya, jadi berlebihan dalam konteks makan ini, dan yang kita sudah bisa lihat bersama di Wuhan sebagai asal dari virus COVID-19 ini atau virus corona jenis terbaru yang ditemukan di tahun 2019 akhir ini, berpindahnya dari kelelawar, dari ular ke tubuh manusia. Prinsipnya terkait dengan yang semula zoonosis berubah menjadi ke manusia. Tentu dengan berbagai literasi yang cukup banyak yang melatar belakang itu. Prinsipnya karena berlebihan. Berlebihannya pada konteks apa? Berlebihannya sebenarnya bukan hanya pada konteks kulu wasrobu wa la tusrifu, itu bukan hanya pada konteks secara jumlah, tetapi bisa juga diasumsikan bahwa berlebihan dalam konteks ini mengkonsumsi makanan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi. Pada konteks ini misalkan mengkonsumsi kelelawar, sementara bebek sinja itu masih sangat nyaman untuk dikonsumsi. Gitu ya. Ya, sotonya Pak Soleh itu masih nyaman untuk dikonsumsi kelelawar ini. Tapi kenyataan yang ada adalah dengan kepandaian, dengan kepintaran dari virus corona atau gangguannya disebut dengan COVID-19, coronavirus disease 19 ini, maka terus kemudian berbagai aspek akhirnya menjadi terjadi. Nah, karena kecerdasan, kepintaran virus inilah, kepandaiannya beradaptasi, kepandaiannya bermutasi, yang menyebabkan hingga saat ini manusia, kita, para peneliti, para virolog, dan seterusnya lagi melakukan penelitian untuk bisa membuat vaksin sekaligus obat dari COVID-19 ini, virus corona terbaru yang menyebabkan COVID-19. Maka ini kita sedang berproses di dunia penelitian, sedang berproses untuk bisa menemukan vaksin dan obatnya sekaligus nanti. Nah, bagaimana dengan tanda kutip keganasan dari virus atau biasa disebut dengan virulensi virus ini, bagaimana keganasannya? Kita bisa melihat dari bukti-bukti otentik yang ada dari beberapa literatur terbaru,
jurnal-jurnal terbaru yang mengatakan bahwa virus ini ternyata juga selain menyerang di saluran pernafasan, bisa juga ke organ lain di luar sistem pernafasan. Pernah beberapa kali dikatakan sudah bisa menyerang ke mata, bisa menyerang ke saluran pencernaan dan seterusnya. Nah, untuk supaya kita bisa membaca secara persis hal terkait dengan virus corona ini, yang pertama memang yang harus diketahui adalah bagaimana mekanisme penularannya. Penularannya itu ada yang mengatakan droplet. Droplet itu dari yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengidap virus itu dengan gejala atau tanpa gejala, intinya pokoknya sudah ada virus di dalam dirinya melalui cairan yang dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Droplet itu seperti itu. Itu bisa langsung terkena pada seseorang, maka supaya tidak langsung terkena pada seseorang, yang sakit memakai masker, yang tidak sakit juga memakai masker, sehingga proses untuk menuju ke sana menjadi terhalang dengan itu atau tidak ada sama sekali. Nggak langsung. Ya. Juga tidak langsung. Nah, itu yang cara yang langsung itu seperti itu. Bisa langsung dari penderita ke orang lain melalui jarak yang ada yang mengatakan 1 meter, ada yang 1,8 meter, ada yang 2 meter. Mungkin kita ambil amannya 2 meter. Ya. Kenapa kok ada yang 1 meter, 1,8, 2 meter? Karena virus ini benar-benar baru. Jadi beberapa literatur, beberapa penelitian mengatakan ini 1 meter, di luar itu sudah enggak. Tapi ada beberapa lagi 1,8, ada beberapa lagi 2 meter. Maka terus kemudian kita ambil jarak amannya aja sekitar 2 meter. Tuh. Supaya apa? Supaya kalau langsung, dia enggak langsung ke tubuh seseorang. Jadi mengenai sesuatu dulu. Itu yang langsung bisa dihambat dengan seperti itu. Tapi juga ada yang tidak langsung. Tidak langsung seperti apa? Itu tadi, keluar, terus nggak ada yang ditempeli, akhirnya jatuh. Bisa ke meja, dari meja dipegang oleh seseorang, kemudian seseorang yang memegang meja tadi memegang pintu, akhirnya bisa pindah ke pintu. Cukup banyak juga literatur yang mengatakan ini kalau di luaran bisa berapa lama. Ada yang mengatakan 5-9 jam, ada yang mengatakan bisa beberapa hari. Kok simpang siur gitu informasinya? Enggak, bukan simpang siur. Tetapi memang virus ini masih baru, sehingga segala aspek terkait dengan virus itu nanti butuh pembuktian gitu loh. Untuk mengatakan 5 jam apa buktinya? Secara teoritis medis, secara teoritis medis harus ada bukti empirisnya, sehingga terus kemudian dikeluarkan statement bahwa virus ini di luaran, di benda yang kayu, yang besi, yang macam-macam itu ada usianya masing-masing. Tapi lepas dari itu semua, butuh kehati-hatian dari kita. Kehati-hatiannya dalam bentuk apa? Karena kalau secara langsung tadi sudah kita berusaha menutupnya dengan memakai masker. Nah kalau yang tidak langsung dengan cara apa? Barangkali virus itu nempel di meja kita, nempel di kursi kita, nempel di gagang pintu kita, nempel di tubuh kita. Maka terus kemudian dilakukan langkah pencegahan berupa apa? Karena yang banyak beraktivitas adalah tangan kita, yang kemudian nempel ke mata, ke hidung, ke mulut, maka tangan kita harus sering dicuci dalam rangka itu. Bagaimana dengan yang menempel di baju, kemudian disemprot dengan desinfektan dan seterusnya itu. Maka yang butuh dipahamkan adalah mekanisme penularannya ini, salah satunya terkait dengan keberadaan virus itu dan mekanisme penularannya ini. Maka mutlak untuk segera meniadakan virus ini, ikhtiar medis yang bisa kita lakukan adalah dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa itu semua dilakukan? Seperti proses yang saya sampaikan tadi itu. Nah, terus kemudian bisa menyerang apa? Kenapa kok seseorang bisa mati, bisa parah, bisa mati, seseorang yang lain kok tidak? Banyak diketemukan yang usia-usianya muda atau yang anak-anak itu bisa sembuh. Tetapi ada yang usianya tua berujung ke kematian. Atau ada masih muda tapi kok timbul kematian. Nah, virus ini akan berada di tubuh seseorang dan kemudian daya serangnya menjadi besar atau kecil tergantung kepada induk semangnya, tergantung kepada yang dihinggapi virus itu. Jadi tergantung 3 hal, agentnya, virusnya itu, hostnya itu orang yang kita ini manusianya, itu tempat tinggalnya dari agent tadi, terus lingkungannya. Lingkungan ini bisa lingkungan di internal tubuhnya, bisa juga lingkungan di luarnya ini. Maka terus berbagai aspek terkait dengan itu berjemur dan seterusnya itu. Nah,
virulensi dari virus ini, daya serang dari virus ini akan meningkat pada kondisi orang-orang yang secara imunitas tubuhnya tidak baik. Imunitas tubuhnya yang tidak baik itu seperti apa? Pada mereka-mereka yang usia lanjut, yang secara otomatis imunitas tubuhnya turun. Atau pada mereka yang disebut dalam istilah medis penyakit-penyakit yang penyertanya, jadi komorbid namanya. Komorbidnya apa? Komorbidnya itu bisa dengan orang-orang dengan diabetes, orang dengan hipertensi, orang dengan asma, orang dengan gangguan jantung. Punya bawaan penyakit itu ya, Dok. Nah, ada tambahan-tambahan penyakit itu, obesitas, itu yang terus kemudian menyebabkan mestinya daya serangnya bisa dihambat oleh imunitas tubuh seseorang itu, tetapi karena ada orang dengan kondisi-kondisi usianya, usia memasuki usia tua, dan kemudian ada faktor komorbid itu dengan kondisi-kondisi lain, kaitannya dengan komorbidnya itu sendiri, maka terus kemudian keganasan virus ini menjadi meningkat terus. Nah, maka dengan salah satu terapi yang bisa dilakukan, pengobatan yang dilakukan itu selain untuk antivirusnya supaya jangan berkembang terlalu hebat, maka terus kemudian ada beberapa penelitian terkait dengan itu, dikombinasikan antara obat antivirus X dengan obat kloroquine dan seterusnya, dikombinasikan seperti itu, dilihat hasil atau bukti empirisnya seperti apa. Apakah itu memang mampu membunuh virusnya, menghambat saja, mampu membunuh, atau nggak punya efek. Itu masih dalam proses penelitian saat ini. Dan kita paham bahwa sampai saat ini belum ada. Misalkan yang terkait dengan vaksin influenza itu penelitiannya sudah 3 tahunan. 3 tahun baru terus kemudian muncul vaksin itu. Padahal vaksin influenza, padahal virus influenza dengan virus COVID-19, virus corona yang terbaru ini bisa berbeda, virulensinya berbeda, macam-macamnya, walaupun jenisnya sama-sama corona. Gitu ya. Maka terus kemudian terkait dengan virulensi virulensi virus yang kemudian menyebabkan kematian inilah, yang akhirnya menghantui seseorang, kemudian menjadi takut yang berlebihan. Justru takut berlebihan itu nanti menurunkan sistem imunitas. Tetapi sombong berlebihan pun juga nggak bagus. Merasa bahwa paling sehat, nggak kira ketularan, nggak akan tertular, itu juga nggak bagus. Kalau yang merasa drop, merasa ketakutan berlebihan, ada mekanisme-mekanisme hormonal terkait dengan itu. Kalau yang merasa sombong, merasa bahwa dirinya nggak akan tertular, ada mekanisme spiritual yang terkait dengan itu. Jadi barangkali walaupun tidak 100% benar statement bahwa orang-orang yang takut berlebihan itu mekanisme penurunan imunitasnya melalui medis karena imunitas tubuhnya turun, sementara orang yang merasa sombong melalui mekanisme spiritual. Karena jalurnya 2 jalur yang berbeda. Ya. Tapi maka dituntut kita nggak usah terlalu khawatir, terlalu takut berlebihan. Tetapi jangan sombong dengan kondisi. Saya masih muda, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kelainan apapun. Saya olahragawan, saya terbukti ada olahragawan yang meninggal. Kan? Iya. Ada olahragawan yang COVID-19-nya positif, terus kemudian meninggal. Maka pada konteks ini, ayo disikapi pandemi COVID-19 ini itu secara tepat, secara sesuai proporsi. Nah, saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan pandemi COVID-19.